Halo everyone, saya Deli Septiani. Di sini saya ingin sharing berbagi hal mengenai suatu tindak bullying. Lebih tepatnya adalah faktor apa sih yang mendukung kenapa bullying itu bisa terjadi. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu mengenai apa sih bullying itu sendiri? Ya, betul sekali. Bullying atau penindasan atau perundungan adalah suatu bentuk penindasan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun kekuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik, psikis, ataupun perkataan yang nantinya akan meninggalkan rasa trauma terhadap korban, juga rasa keputusasaan di dirinya. Bullying ini sering terjadi pada seseorang atau anak yang terlihat secara fisik berpenampilan lesu, lemah, atau bisa dibilang introvert, sehingga dia menjadi sasaran angkuh dari tindak bullying itu sendiri. Jujur, saya memiliki pengalaman tersendiri mengenai bullying itu, di mana saya menjadi korban ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Ada seorang kakak kelas yang tidak suka terhadap saya, dia melontarkan kata-kata yang begitu memohon, kemudian menatap saya dengan tidak suka, dan pernah juga melakukan kejahatan, walaupun kejahatan kekerasan secara fisik walaupun tidak secara dominan. Padahal dulu di sekolah dasar saya bukan anak yang berpenampilan lemah atau lesu, saya anak yang aktif dalam berbagai kegiatan. Entah hal apa yang mendorong kakak kelas saya tersebut melakukan hal tersebut terhadap saya. Namun yang saya syukuri adalah hal tersebut tidak meninggalkan rasa trauma ataupun keputusasaan di diri saya. Nah, memang menurut survei dari Biro Pendidikan dan Kejahatan Nasional, sekitar 22% anak berusia 12 sampai 18 tahun adalah korban dari tindak bullying itu sendiri. Di mana usia-usia tersebut adalah usia-usia anak yang sedang mengenyam sebuah pendidikan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih, bullying bisa terupgrade juga. Dari yang awalnya bisa dilakukan secara kontak fisik, secara kekerasan fisik, namun sekarang bisa melalui perkataan yang dilakukan melalui conversation social media. Bahkan, sosial media menurut survei menjadi lapak terbesar dari tindak bullying itu sendiri. Bahkan, kita mungkin secara tidak sadar bisa menjadi pelaku dari tindak bullying itu sendiri. Kenapa demikian? Misal ada sebuah kasus, sebuah public figure melakukan sebuah perilaku yang merugikan banyak pihak, kemudian saya, misal dengan tujuan memberikan sanksi sosial terhadap dia, memberikan komentar, kritikan. Namun kita melihat komentar orang lain lebih dominan, lebih mengintimidasi. Kemudian kita mengikuti orang-orang tersebut sehingga kita melakukan atau memberikan komentar yang secara over menyakiti dia, dan hal tersebut secara tidak sengaja mendorong kita menjadi pelaku dari tindak bullying itu sendiri. Begitu banyak tindakan bullying yang ada, mulai dari verbal, fisik, ataupun lainnya. Namun kira-kira apa yang tahu faktor yang mendorong kenapa sih bullying itu bisa terjadi? Ya, betul sekali. Sebenarnya begitu banyak faktor yang mendorong dari tindak bullying itu terjadi. Namun ada 3 hal yang dominan. Yang pertama tadi betul, teman sebaya. Menurut Ratna Juwita pada tahun 2006, bahwa anak yang beranjak dewasa itu tidak lagi ingin bergantung pada keluarga, tetapi mencari sekumpulan melalui teman sebayanya. Hingga jika kita atau anak menempatkan diri pada circle pertemanan yang salah, yang bawa pengaruh buruk, otomatis kita bisa mengikuti dia. Misalnya, dia menyuruh kita untuk tidak berteman dengan satu orang, kemudian dia merunuh orang tersebut, kita mengikutinya, dan hal tersebut bisa menjadikan habit terhadap kita. Kemudian yang kedua adalah sosial media atau penggunaan media. Uh, secara survei menurut survei dari Kompas, 56,9% bahwa hal yang ditayangkan dalam sebuah film itu anak-anak akan tiru perkataan dan perilaku yang diperankan oleh seorang tokoh dari film tersebut. Hingga penggunaan teknologi yang semakin canggih, kemudian komentar dari pengguna sosial media, itu bisa membangkitkan kita untuk mengikuti atau melakukan hal yang merugikan atau menyakiti orang lain. Dan yang terakhir yang menurut saya paling penting adalah hubungan antar keluarga. Ketika suatu keluarga, suatu orang tua tidak bisa membangun parenting, tidak bisa membangun komunikasi yang baik terhadap anak, otomatis anak tersebut akan tertutup, tidak memiliki bekal sosialisasi yang baik nantinya di lingkungan luar. Kemudian dia menjadi pribadi yang tertutup dan menjadi sasaran dari tindak bullying itu sendiri. Ataupun dia bisa menjadi pelaku karena tidak dapat perhatian dari orang tua sehingga dia mencari perhatian dari lingkungan luar. Nah, yang dilakukan adalah tindak bullying itu sendiri. Makanya orang tua atau keluarga menjadi faktor pendorong terpenting untuk membangun rasa kesadaran kita antar sesama. Makanya ada satu quotes yang menjadi reminder tersendiri untuk saya, di mana berbunyi bahwa spoken word don't be erased, so don't blurt what will hurt. Jadi perkataan kita, kata-kata yang kita keluarkan itu
bisa menyakiti hati orang lain, dan kita tidak tahu bagaimana mental seseorang itu terhadap perkataan atau perilaku yang kita lakukan terhadap dirinya. Jadi usahakan untuk menjaga perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, saling menghargai sesama dan juga saling membangun toleransi agar terciptanya hidup yang selaras dan juga kita terhindar dari pelaku dan juga korban dari tindak bully itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.